malam kepada pendengar dimanapun kalian berada. Dengan kita di sini, saya Yusrina Dirayati dan partner saya, Jatina Tika, yang akan menemani para pendengar pada malam hari ini. Oh iya, sebelumnya para pendengar setia kita ini pasti udah tahu kan kalau ini merupakan acara karir update kedua di tahun 2022 ini. Alhamdulillah dengan berjalannya podcast ini semoga membawa manfaat bagi kita semua untuk mendapatkan banyak pengalaman, pengetahuan, dan memajukan proker BEM FKG UHT untuk kedepannya. Amin. Nah, pada malam hari ini tentunya kita tidak hanya berdua aja nih, kita akan mengundang narasumber yang sangat menginspirasi untuk bergabung dan berbincang santai terkait karir beliau selama di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah hingga saat ini. Nah, kita nggak sabar banget buat ngenalin ke para pendengar narasumber karir update kita pada kali ini, yang merupakan salah satu alumni FKG UHT. Oh iya, for your information, jadi alumni FKG UHT itu keren-keren banget loh. Karirnya selain menjadi dokter gigi, beliau-beliau juga berkarir dalam bidang lainnya seperti jadi model, penyiar radio, selebgram, dan masih banyak lainnya. Betul nggak sih, Dir? Betul banget. Nah, oke, baik. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Badisani, Dokter Gigi MHKes, untuk bergabung dalam podcast kali ini. Halo dokter, selamat malam. Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja teman-teman sekalian, meskipun lagi dalam posisi yang tidak menentu karena kondisi masih pandemi COVID. Cuman kita harus tetap semangat dan tetap meningkatkan imun kita agar tetap sehat dan semangat ya. Betul dokter, alhamdulillah. Nah, kebetulan tema untuk podcast kita pada kali ini adalah Journey to Become a Dentist. Wah, sangat menarik nih untuk perbincangan kita pada malam hari ini. Oke, di momen kali ini dengan narasumber keren kita, Dr. Gigi Badisani, aku izin membacakan CV beliau. Beliau merupakan salah satu alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah pada tahun 2014 sampai 2018. Beliau juga memiliki banyak pengalaman seperti pada tahun 2017 hingga 2020 sebagai news anchor, presenter, host Jawa Post TV SD. Kemudian pada tahun 2018 hingga saat ini menjadi Ketua Asosiasi Duta Wisata Kakang Ayu, pada 2021 hingga saat ini Direktur Penyelenggara Karakter Warisan, pada tahun 2021 hingga saat ini menjadi Ketua Bidang Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia. Dan juga banyak sekali prestasi yang telah diraih oleh beliau, seperti menjadi Raka-Raki Jawa Timur pada tahun 2018, menjadi juara harapan pada tahun 2018 sebagai Duta Wisata Indonesia, dan juga menjadi juara harapan sebagai Duta Investasi Provinsi pada tahun 2018. Waduh, CV Dokter Badi ini sangat keren banget. Pasti teman-teman bakal terinspirasi nih. Baiklah. Saya juga nggak lupa buat mengingatkan teman-teman, jangan lupa buat selalu menjaga kesehatan ya. Terus selalu nerapkan 3M dimanapun kalian berada. Benar banget. Di era seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan, juga menerapkan protokol kesehatan, dan semangat menjalani perkuliahan kita. Oke, langsung saja kita bincang santai bersama Dr. Badi. Oke, seperti yang kita singgung tadi, sekarang kita akan membahas tentang karir Dokter Badi yang akan diceritakan menarik dengan tema Journey to Become a Dentist. Baik, dokter. Di sini kita bincang santai saja ya, dok. Sepertinya para pendengar udah banyak yang penasaran nih, dok, mengenai awal mula karir Dokter Badi, alasan mengapa ingin menjadi seorang dokter gigi, dan juga kalau boleh tahu kesibukan apa saja sih yang sedang dokter lakukan pada saat ini. Baik teman-teman, ada Dira, kemudian Tika, halo selamat malam semua pendengar dari Karir Update ya. Productive Career and Study as a Student dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Badi, di mana pada kesempatan kali ini akan sharing begitu ya terkait dengan Journey to Become a Dentist, yang memang kalau kita berbicara masalah pendidikan kedokteran gigi, ini tuh susah-susah gampang teman-teman sekalian.
susah-susah gampang ya. Ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang, tapi di tengah-tengah juga ada. Nah, sebenarnya alasan kenapa saya memilih Fakultas Kedokteran Gigi sebetulnya karena desperate tidak masuk ke dalam Fakultas Kedokteran Umum pada waktu itu. Jadi udah berusaha buat daftar kedokteran umum gitu ya. Tapi ternyata last chance-nya itu di Universitas Sang Tua pada saat itu gelombang 3 di tahun 2014. Saya tuh memilih 3 pilihan gitu ya. Yang pertama adalah kedokteran umum, kedokteran gigi, dan farmasi. Nah, akhirnya yang masuk dari kedokteran giginya. Sempat kepikiran pada saat awal mau masuk FKG, itu mikir nih, saya mau jadi apa ya? Karena bayangan saya tuh cuman kedokteran umum. Nanti akan mengambil spesialisasi A, B, C, D, dan lain sebagainya. Akhirnya tidak ada informasi, tidak ada ide tentang dokter gigi itu akan kayak gimana sih gambarannya, dan kuliahnya juga kayak gimana sih, itu nggak ada gambaran sama sekali nih teman-teman sekalian. Akhirnya ya udah deh, pokoknya gimana caranya jadi dokter kan gitu ya, karena ini cita-cita dari lahir, cita-cita dari kecil, dan mungkin prestis bagi orang-orang yang memang orang tua saya bukan backgroundnya sebagai dokter nih atau dokter gigi. Jadi benar-benar challenge buat saya sendiri karena pada saat itu berpikir gimana caranya buat membanggakan orang tua, keluarga dengan cara menjadi seorang dokter gitu ya. Entah apapun itu deh dokternya. Tapi yang jelas niat ini di awal dibangun dulu nih bahwa sebagai seorang dokter gigi kita harus menyiapkan mental yang kuat. Karena masuk FKG aja di bidang akademik waktu sarjana gitu ya. Di awal kita udah dites nih sama senior-senior, kayak ada MOS gitu ya, masa orientasi mahasiswa gitu kan. Dan di situ apa sih namanya kalau di FKG dulu, LDKM gitu ya mungkin ya, LDKMTA dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya udah diajarin nih di awal. Karena di awal kita masih masa peralihan antara SMA ke kuliah, ini kita diberikan informasi dan edukasi bahwa FKG itu kayak gini, FKG itu orang-orangnya mentalnya kuat dan lain sebagainya. Orang-orangnya tuh struggle banget buat mendapatkan sesuatu, dan kita tuh harus rajin gitu ya, dan juga telaten. Karena kalau dokter gigi itu ternyata mentalnya harus kuat, dibuktikan dengan requirement yang ada di akademik, pelajarannya banyak banget ya, kita harus mengetahui kedokteran umum, kemudian masuknya kedokteran gigi, praklinik, sampai kita lulus menjadi sarjana. Dan itu bukan hal yang mudah teman-teman sekalian, bukan hal yang semudah membalikan telapak tangan ya, karena banyak banget perjuangan di situ, dan very very busy, sangat-sangat sibuk banget menjadi mahasiswa dokter gigi. Karena kalau kita tahu bersama bahwa ya seorang dokter tuh pendidikannya pasti agak susah, banyakin teori, banyakin praktek, dan kita harus fokus terhadap satu impian kita, yaitu menjadi dokter gigi teman-teman sekalian. Karena banyak banget cobaan dan ujiannya nih selama sekolah atau selama berpendidikan sebagai seorang dokter gigi, khususnya adalah di bidang akademik. Banyak banget nih teman-teman, bukan banyak ya, ada beberapa teman-teman yang memang putus di tengah jalan, belum sarjana udah mutung duluan, udah putus asa duluan, karena memang betul-betul mental di sini yang kita pertahankan teman-teman sekalian. Nah, aktivitas saat ini yang saya kerjakan itu memang dari dulu suka banget organisasi teman-teman sekalian. Dari dulu, dari SMA memang suka banget yang namanya bertemu atau sosialisasi dengan orang lain. Dan suka banget untuk mengasah skill ya, skill di luar dari pendidikan formal gitu ya. Dan saat ini saya, yang disebutkan tadi di CV, ada beberapa organisasi yang memang menjadi fokus saya saat ini. Yang pertama adalah sebagai Ketua Umum Paguyuban Duta Wisata Kakang Ayu Kabupaten Probolinggo, yang tadi sudah disampaikan. Kemudian saat ini juga aktif di organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sebagai Ketua Bidang 1 organisasi, dan organisasi lainnya yang saya ikuti kayak ada Ikatan Laki-Laki Jawa Timur gitu ya. Kemudian ada juga saya fokus ke dalam forum UKM IKM yang ada di Kabupaten Probolinggo, yang memang di mana fokus ini saat ini adalah fokusnya terhadap
implementasinya kepada masyarakat, kepada pariwisata, kepada pengusaha, dan kepada ekonomi gitu ya, ekonomi menengah, mikro dan makro. Nah, organisasi ini sebetulnya lama banget udah saya tekuni sejak waktu zaman FKG gitu. Nanti ada cerita yang menarik nih teman-teman sekalian. Organisasi saya dulu di FKG apa saja teman-teman bisa nanti tanya gitu ya. Cuman untuk saat ini selain saya berpraktek di Rumah Sakit Rizani sebagai Ketua Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit, kemudian saya juga sekaligus menjabat sebagai koordinator ruangan rawat inap di rumah sakit, sekaligus menjabat juga sebagai asisten direktur gitu ya. Dan saya juga diamanahi sebagai direktur atau kepala klinik Pratama yang dimiliki oleh rumah sakit gitu. Jadi memang untuk pekerjaan utama fokusnya memang di rumah sakit dan juga di klinik Pratama. Selain itu saya juga praktek pribadi, ikut dokter gitu ya, yang dimana saya praktek di hari Rabu dan hari Sabtu. Dan memang benar-benar jadwalnya penuh banget nih teman-teman sekalian. Sementara itu bukan hanya praktek di rumah sakit sebagai ketua komite etik, koordinator rawat inap, asisten direktur, kepala klinik Pratama, dan praktek, tapi di lain halnya saya juga menjadi MC gitu ya, Master of Ceremony di acara wedding. Jadi kalau Senin sampai Jumat itu kerja formal ya, dari pagi sampai sore bahkan malam. Kemudian di hari Sabtu sampai Minggu itu kerjanya informal, kerjanya adalah sebagai MC Master of Ceremony dari wedding. Mungkin itu teman-teman sekalian untuk pembukaan untuk kenapa alasan saya memilih FKG, kemudian dan aktivitas saat ini seperti apa. Saya kembalikan ke moderator. Wah, jadi dulu Dokter Badi itu pinginnya masuk FK gitu ya? Ya, benar banget, Tika. Pengennya masuk FK, tapi Tuhan berkehendak lain, akhirnya masuklah ke FKG. Gitu. Tapi bukan nggak bersyukur ya, tapi ternyata ada makna di balik kenapa saya nggak diterima di FK. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa explore nanti deh ceritanya. Alhamdulillah. Nah, gimana Kak Badi kok bisa mentalnya kuat waktu menjalanin masa kuliah waktu jadi FK gitu? Mental kuat itu karena terbentuk ya teman-teman sekalian ya. Karena saya percaya sesuatu hal itu harus terbentur, dan terbentuk ya. Dan di mana memang sebelum saya masuk FKG sudah banyak banget hal-hal yang saya lakukan gitu ya pada saat waktu SMA gitu. Kalau boleh cerita nih teman-teman sekalian, kenapa kok berbicara masalah mentality ya, masalah mental ya. Karena kalau sekarang lagi isunya kan mental health dan sebagai kesehatan mental gitu ya. Karena memang dulu waktu SMA saya tuh SMA-nya bukan di Kabupaten Probolinggo nih, karena kan saya asli Kabupaten Probolinggo ya. Jadi saya memutuskan buat keluar kota di Malang waktu itu, dan saya memutuskan untuk masuk ke madrasah ya. Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang, Man 3 Malang di Jalan Bandung Malang. Dan sekolah ini kalau orang bilang ya sangat-sangat kompetitif ya siswa-siswanya. Bahkan dari SMP ku dulu ini ada cuman beberapa orang yang bisa masuk ke sekolah itu. Dan tahu nggak sih kenapa mental saya bisa dibilang kuat? Karena pada saat di Man 3 dulu di madrasah, saya tuh ya as you know ya teman-teman ya, mungkin ada sempat teman-teman juga sekolah di madrasah, pelajarannya nggak cuma pelajaran umum ya, pelajarannya ada pelajaran Islami banget gitu ya, kayak fikih, Quran hadis, kemudian bahasa Arab dan lain sebagainya deh, di luar dari pengetahuan umumnya. Dan itu ada tesnya, ujian nasionalnya masing-masing. Jadi waktu itu ujian nasionalnya itu ada 2 teman-teman, ujian nasional untuk pengetahuan umum dan ujian nasional buat pengetahuan Islamnya. Bayangin ya, kita dua pelajaran tuh yang dipelajarin. Dari situ udah bener-bener ke distract banget teman-teman. Aduh gitu ya, masuk MAN, masuk madrasah, bener-bener kita terbagi nih otaknya 2. Cuman pada saat itu bukan menjadi halangan nih buat saya, karena memang saya memutuskan ya, setiap keputusan pasti akan ada konsekuensinya gitu. Saya masuk ke madrasah, konsekuensinya adalah hal seperti itu. Tapi di satu sisi teman-teman, ada rasa di dalam diri saya bahwa saya pengen nih
di luar dari madrasah ini saya pengen menjadi atau mencoba hal baru. Dan pada saat itu ada kesempatan, ada peluang untuk masuk menjadi seorang model. Ya, bayangin ya anak madrasah jadi model. Dan dulu mimpinya begini, apa sih Badi waktu itu di SMA ya nggak begitu cakep ya dulu kalau kita tahu lah ya semua orang berproses dari SMA menuju ke sekarang remaja baru selesai SMP gitu ya kita bisa bayangin lah kayak gimana nih visualisasi dokter Badi pada saat SMA gitu ya pada saat itu memutuskan buat ikutan model teman-teman dan nggak ada di pikiran sama sekali bahwa kalau kita melihat seorang model itu pasti ada sisi negatifnya. Kalau teman-teman tahu ya mungkin dengan pergaulannya dan lain sebagainya gitu ya. Dan pada saat itu keputusannya adalah saya ingin ikut model dan saya mau menggeluti bidang model. Akhirnya saya memutuskan nih, meskipun ada pro dan kontra di keluarga saya bahwa tidak memperbolehkan untuk masuk model. Karena di satu sisi saya di madrasah, di satu sisi saya suka nih dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya saya pelajarin lah model itu, saya masuk ke agensi model di Malang, dan bener-bener mereka support saya buat fashion show lah, buat ikutan lomba dan lain sebagainya. Bahkan pada saat itu di tahun 2012, 1 tahun setelah saya masuk ke madrasah, artinya kelas 2 SMA ya. Pada saat itu ada audisi nih, kalau teman-teman tahu mungkin kalau zaman sekarang belum tahu majalah Aneka Yes ya dulu ya. Majalah Aneka Yes ini memang setiap tahunnya rutin mengadakan kompetisi cover boy waktu itu. Di tahun 2012 saya coba ikutan cover boy ini dikirim oleh agensi saya dan alhamdulillah dari se-Indonesia saya tuh masuk awalnya ke semifinalis teman-teman. Dari situlah muncul sebenarnya agak pesimis ya dengan yang baru masuk ke dalam dunia permodelan diikutkan cover boy waktu itu majalah Aneka Yes di Jakarta waktu itu semifinalis harus berangkat ke Jakarta buat dites lagi untuk masuk ke finalis. Bayangin satu Indonesia berapa ribu orang yang daftar pada saat itu. Akhirnya saya berangkat tuh. Dan itu adalah pengalaman saya pertama kali naik pesawat sendirian waktu masih kelas 2 SMA ke Jakarta, nggak ada siapa-siapa dan nggak dengan siapa-siapa. Jadi benar-benar udah mandiri ke Jakarta, naik pesawat ke sana, tes dan sebagainya. Alhamdulillah teman-teman akhirnya masuk ke dalam finalis. Ya, kalau teman-teman tahu Raffi Ahmad, tahu Luna Maya gitu ya, tahu Ivan Gunawan. Nah, mereka itu adalah jebolannya cover boy Aneka Yes gitu. Kalau Luna Maya cover girl ya dulu ya namanya. Dan itu sangat prestis karena se-Indonesia tuh kompetisinya. Dan pada saat itu saya juga bertemu dengan teman-teman yang sekarang mereka udah jadi artis semua nih teman-teman saya seangkatan saya waktu cover boy. Dan waktu itu saya masuk finalis tapi nggak jadi juara teman-teman. Bahkan ada nih perjuangan Tika kalau bilang mentalnya kuat banget karena pada saat itu jadwal karantina finalis cover boy itu pas banget sama dengan ujian akhir semesterku waktu itu. Jadi dilema dong, ya kan? Di satu sisi, aku pengen nih untuk ke sana. Di satu sisi, ada ujian yang harus aku selesaikan. Akhirnya dari madrasahku itu, saya izin secara pribadi ya ke kepala sekolah waktu itu tidak diperbolehkan. Orang tuamu harus ke sini, gitu. Akhirnya orang tua saya karena memang sangat mendukung dari Probolinggo menuju ke Malang, akhirnya mereka izin secara langsung kepada kepala sekolah. Dengan segala konsekuensinya ya teman-teman ya. Harap diingat bahwa semua itu punya konsekuensi. Akhirnya kepala sekolah bilang, kalau Badi harus absen dalam ujian akhir semester, ini harus ikut susulan dan sendirian. Jadi nggak ada teman-temannya. Kalau kita dulu mau nyontek mau apa gitu sama dengan yang lain gitu ya, nggak bisa teman-teman. Dan itu ditanyakan kepada saya, mau nggak untuk susulan? Yes, I want. Jadi aku benar-benar berangkat teman-teman finalis itu. Jadi aku meninggalkan ujian akhir semester. Dan alhamdulillahnya setelah dari finalis cover boy itu pulang ke Malang dan ikutan ujian akhir susulan dan ya everything's gonna be okay ya kalau kita memang mau untuk berkomitmen bahwa apa konsekuensinya dan kita harus lakukan itu. Nah itu nih Tika kalau kita bilang mental health kuat banget dari situ mungkin ceritanya kenapa saya betul-betul punya mental yang kuat selain memang diajarkan oleh senior-senior yang ada di FKG untuk mental kita tuh kuat banget nih di FKG apalagi dosen-dosen kita ya sangat-sangat menguji mental kita gitu kan. Jadi memang dari FKG sinilah yang sebetulnya mental health ini atau
kekuatan mental seseorang itu diuji di FKG. Kalau nggak kuat pasti akan keluar. Tapi kalau kita udah niat dari awal pengen jadi dokter gigi, apapun yang terjadi, everything's gonna be okay. Kita harus melanjutkan apapun itu yang terjadi. Kayak gitu, Tika. Everything is gonna be okay ya dokter ya. Pastinya. Betul banget dokter. Jadi kayak apa ya, pilihan yang kita ambil tuh pasti ada konsekuensinya ya. Ya, betul. Nah dokter, selanjutnya nih dokter, waktu adanya pandemi selama ini, beberapa tahun yang telah berlalu ini, apakah berdampak dengan karir dokter yang sangat banyak seperti jadi dokter gigi, model gitu ya dokter? Kalau pandemi sih memang sangat berpengaruh banget ya sama job informal ya. Dan pada saat itu kan masih sekolah ya, masih pendidikan di profesi. Benar-benar apa ya namanya ya, berpengaruh banget, impact banget. Dibuktikan dengan pada saat itu selama satu tahun di FKG di profesi ya, pada saat itu progresnya sangat-sangat lambat teman-teman sekalian di awal pandemi, karena memang kita kan awalnya memang offline, tidak ada kepikiran sama sekali buat virtual dan sebagainya. Kurikulum harus dirubah secara cepat dan sebagainya. Bahkan 1 tahun di situ berjalan dengan sangat lambat. Dan karena kita tidak mengerjakan pasien secara langsung, jadi benar-benar kita pakai pantun. Cuman karena pada saat itu saya sudah setengah, hampir 3/4 selesai ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi benar-benar waktu di awal-awal koas memang udah sering banget buat ngerjain pasien. Jadi pas pandemi datang, kemudian kita harus virtual. Nah, ini akhirnya mengerjakan pantum-pantum yang disediakan oleh tim pengajar dari FKG UHT kayak gitu. Dan untuk pekerjaan informal jelas karena pernikahan nggak dibolehin sama sekali, MC nggak ada, WO juga nggak ada, wedding organizer juga nggak ada. Jadi memang betul-betul ya kita harus stay di rumah, stay at home kan waktu itu. Dan waktu itu teman-teman sekalian pada saat pandemi nih, karena saya pulang ya dari Surabaya ke Probolinggo, dan pada saat itu juga di tahun 2020 ya, awal pandemi ya, 2019 akhir 2020, akhirnya saya memutuskan resign dari SBO TV sebagai presenter pada saat itu karena saya harus pulang ke Probolinggo dan Surabaya lockdown pada saat itu. Jadi orang tua memanggil, udah pulang aja ke Probolinggo. Akhirnya di Probolinggo benar-benar nggak tahu harus ngapain teman-teman sekalian. Ya sembari sehari-hari kuliah secara virtual, tapi karena tipikal orang yang nggak bisa diam ya teman-teman gitu. Jadi di Probolinggo ini saya mengawasi, menganalisa terkait dengan kecepatan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan COVID. Karena ya, as you know, kalau di kota-kota besar, informasi itu kan dapat banget gampang ya. Pemerintah, kemudian stakeholder, dan lain sebagainya bergotong royong buat memberikan informasi. Tapi ternyata di Probolinggo pada saat itu minim informasi teman-teman sekalian. Jadi benar-benar kayak ya masyarakatnya kalau bisa dibilang karakternya ya seperti itulah di Kabupaten Probolinggo ya, agak bandel, agak keras dan lain sebagainya. Dan pada saat itu saya punya ide waktu itu, pertama kali saya tuh nge-DM Bupati Ibu Hajah Tantriana Sari, yang pada saat itu saya bilang gini, Ibu, saya sebagai pemuda Probolinggo, saya mewakili pemuda Probolinggo, saya merasa bahwa informasi yang ada di Kabupaten Probolinggo terkait dengan COVID-19 masih belum maksimal. Ibu, bagaimana kalau kita kolaborasi buat live Instagram, kita bahas terkait dengan update COVID yang ada di Kabupaten Probolinggo. Pada saat itu nggak kepikiran teman-teman, wah ini kayaknya nggak akan dibales deh ya, siapa sih Badi, orang nggak kenal gitu kan. Jadi benar-benar pada saat itu tiba-tiba nih dibalas sama bupatinya. Wah, good idea. Ide yang bagus nih, Badi. Kita boleh live Instagram, kita akan bahas terkait dengan update COVID ya. Dan benar-benar teman-teman sekalian, dari episode 1 yang awalnya itu pertama kali ya kita bahas masalah update COVID, kita rutin teman-teman seminggu sekali dengan Bupati Probolinggo, Badi Sani pada satu live Instagram dengan Bupati, dan kita bahas detail masalah topik-topik COVID yang ada di Probolinggo. Dan benar-benar saya sebagai penulis naskahnya, saya sebagai yang menentukan topik temanya setiap minggunya, benar-benar kayak saya tuh punya program TV sendiri gitu ya, tapi melalui live Instagram dengan Bupati Probolinggo. Dan pada saat itu memang akhirnya ada impact yang dirasakan oleh masyarakat bahwa wah,
ada nih pemuda yang peduli nih. Ada nih, saya membawa background sebagai dokter gigi yang memang peduli dengan isu sosial. Kita nggak antipati dan tidak antisosial nih terhadap isu-isu terkini, terhadap COVID gitu. Dan akhirnya sampai waktu itu hari raya gitu ya, mau kita udah puasa-puasa kan nggak boleh tuh pulang kampung. Akhirnya saya punya ide tuh bilang sama Bupati. Bupati gimana kalau kita bagi-bagi THR online yuk gitu ya. Kita bagi-bagian THR kepada pemirsa yang nontonin live Instagram. Oh boleh banget Badi, saya transfer kamu segini, kamu atur gimana caranya nanti pemenang-pemenangnya ditunjukin sama saya ya. Dan benar-benar beliau mentransfer uangnya kepada saya pada saat itu dan saya bikin program bagi-bagi THR melalui live Instagram ya teman-teman. Dan kebermanfaatan itulah yang sebetulnya saya pesankan kepada teman-teman, mau apapun kondisinya, mau dimanapun kita berada, tidak membatasi kita untuk melakukan hal-hal yang inovatif dan kreatif pastinya. Dan satu hal, kita harus bermanfaat bagi banyak orang nih, Tika dan juga Dira. Nah, oke dokter. Wah, sangat keren sekali nih dokter Badi. Kalau boleh tahu Iya. nih dok, plus minusnya menjalani karir pada masa pandemi seperti ini apa aja ya dok? Oke, mungkin kalau masalah karir di masalah pandemi, oke lah, saya sudah sebutkan tadi ya. Cuman saya pengen menarik ke belakang lagi teman-teman. Di tahun 2014 ketika saya di akademik FKG, saya melakukan beberapa hal. Karena yang di CV itu tadi kan cuma di tahun 2018 gitu ya. Saya sudah memulai ini di tahun 2015 ikutan duta-dutaan dan sebagainya. Bahkan banyak banget nih kalau mau disusun gitu ya, apa saja yang sudah diberikan prestasinya untuk FKG. Jadi ingat banget teman-teman sekalian di tahun 2014 ketika saya menjadi mahasiswa baru, ya kan, itu kan waktu MOS apa sih namanya Dira sama Tika kalau kita MOS masa orientasi mahasiswa tuh di FKG saya lupa namanya. LDKM TA. Yes, LDKM ya, LDKM. Kalau TA Ya. kan yang akhir ya biasanya ya. Oh iya. Nah, di LDKM ini teman-teman sekalian, waktu itu dikumpulkan sama dekan. Ada dekan, ya, ada wakil dekan sama seluruh mahasiswa baru. Dikumpulkan di ruangan 100A ya. Duduklah saya paling depan. Waktu masa LDKM di awal-awal itu, dekan sharing nih cerita-cerita. Anak-anak kalau jadi mahasiswa itu harus berprestasi ya, bukan cuma di bidang pendidikannya, tapi di luar pendidikannya. Cita-citain lah setinggi langit, apapun itu. Akhirnya ditanyain lah, ayo siapa yang sudah berprestasi di luar dan ingin menjadi apa gitu. Teman-teman saya tuh ada yang memang udah berprestasi, ada yang singer, lomba nyanyi, kemudian ada yang kalau nggak salah Ovi dulu itu apa ya, dia atlet apa gitu ya, pokoknya sport gitu ya, Novindri Darin ya. Nah kayak gitu-gitu ya teman-teman, udah disebutin. Terakhir nih ngeliatin saya tuh di sidekan gitu, karena saya di depan kan. Kamu mau jadi apa? Kan belum kenal nih. Kamu siapa namanya dan kamu mau jadi apa gitu. Saya kan ini ya malu-malu gitu ya. Perkenalkan ya dokter Dian waktu itu ya, dokter Dian Mulawarmanti sebagai dekan. Saya ini dokter, nama saya Badi. Saya asalnya Kabupaten Probolinggo gitu. Kamu mau jadi apa Badi gitu? Saya pengen jadi model dokter karena saya suka jalan di depan umum dan suka show off di depan umum. Terus tahu nggak responnya teman-teman saya seangkatan waktu itu? Bagaimana dokter respon teman-teman seangkatan? Ketawa semua teman-teman sekalian. Nggak percaya nih seorang Badi jadi model. Dan saya ingat betul wajah-wajah itu yang menertawakan saya waktu itu. Jadi benar-benar saya liatin kiri kanan, oh kalian mau tertawain saya. Oh kalian mau ngerendahin aku nih gitu ya. Pada saat itu, karena memang satu kelas tertawa teman-teman sekalian. Tapi satu hal, saya nggak pernah malu dengan cita-cita saya, karena itu adalah background saya, dan betul-betul saya melihat orang-orang di sekitar saya tertawa dan saya pikir gini, oh ya udah kalau kalian nggak percaya saat ini, it's okay karena semua orang berproses dan semua orang punya tujuan cita-cita masing-masing. Dan saya percaya apa yang saya omongkan, saya akan bisa betul untuk perjuangkan. Nah, dari tertawa-tertawa orang itu, angkatan saya waktu itu ya teman-teman sekalian, akhirnya saya membuktikan bahwa saya mengikuti lomba-lomba duta-dutaan. Di tahun 2015 ada Duta Pangan, menang juara 3. Kemudian itu ya, juara 3. Kemudian di tahun 2016 lagi itu ikut Duta Lalu Lintas, ikut Kakang Ayu, Duta Wisata Probolinggo. Waktu itu juga menang.
menang-menang, akhirnya sertifikat dimintain sama akademik di FKG, kemudian di tahun 2018 puncaknya saya ikutan Raka-Raki Jawa Timur dan menang sebagai Raka Jawa Timur, juara 1 waktu itu. Dan akhirnya diberangkatkan ke Indonesia, ke nasional mengikuti Duta Wisata Indonesia dan mewakili Jawa Timur juara 2. Jadi tertawaan, hinaan mungkin ya, atau merendahkan orang lain yang pada saat saya terima di tahun 2014, saya buktikan nih ke teman-teman saya. Dan memang betul teman-teman, dari orang yang mikir kita itu tidak mampu dan lain sebagainya, itu menjadi motivasi sendiri ya, bahwa kita bisa bermanfaat kok. At least kita udah melakukan apa nih buat fakultas kita. Ika, Dira nanti harus melakukan sesuatu nih buat fakultas. Sama, itu yang saya harus lakukan, gimana caranya saya melakukan sesuatu yang baik buat fakultas saya, FKG. Dan itu saya buktikan dengan mengikuti lomba-lomba seperti itu. Nah, akhirnya ya itulah teman-teman. Dan hal yang unik lagi nih, waktu itu terkait dengan organisasi ya teman-teman sekalian, bahwa saya dulu mendaftar BEM FKG itu nggak diterima nih teman-teman. Ya, nggak diterima nih sekali ikutan. Akhirnya dari situ saya mikir, oh it's fine kalau orang-orang tidak bisa menerima saya di FKG. Mungkin karena saya punya pemikiran yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sini. Being different itu susah loh teman-teman sekalian, karena saya merasa saya berbeda dengan orang yang ada di lingkungan kita ya. Ya, dengan circle dan lain sebagainya, dengan lingkungan dan sebagainya. Saya merasa dan saya sadar bahwa ada pemikiran saya mungkin tidak dapat diterima. Dan it's okay, nggak ada masalah. Saya tidak memaksa orang untuk menyukai saya, karena setiap orang berhak untuk tidak menyukai seseorang, dan mau sebaik apapun kita, kalau seseorang tidak suka terhadap kita, ya dia tidak akan suka, meskipun kita sudah melakukan beribu kebaikan kepada orang lain. Dan waktu itu saya memutuskan untuk masuk ke BEM Universitas. Ya, di BEM Universitas, akhirnya saya masuk ke sana dengan kumpulan beberapa fakultas yang ada di Universitas Hang Tuah, melebarkan relasi saya. Bahwa relasi saya bukan hanya di FKG, ternyata relasi saya itu harus bertemu dengan orang-orang yang memang berbeda. Berbeda dalam hal apa teman-teman? Pemikiran. Berbeda dalam hal apa? Kebiasaan. Kemudian culture, kemudian secara finansial. Ya, di fakultas lain belum tentu finansialnya sebaik dengan FKG. Ya mungkin ada beberapa, cuman bukan di segi ini orang kaya atau tidak kaya, tapi lebih kepada pemikirannya itu banyak berbeda nih teman-teman antar fakultas. Dan akhirnya pada saat itu saya jadi panitia Prodamaba dari 2015 sampai 2017, menjadi isi acara, kemudian saya ikut BEM, saya bertemu dengan BEM universitas lain, saya bisa terkoneksi dengan orang-orang yang bahkan di luar pemikiran dari anak-anak FKG, saya bisa dekat dengan rektor, saya bisa dekat dengan wakil rektor 3 waktu itu, saya bisa dekat dengan orang-orang yang memang di luar dari circle. Dan as you know teman-teman ya, waktu itu ketika Prodamaba biasanya BEM fakultas itu akan merapat ke BEM universitas untuk koordinasi masalah pengukuran baju, komunikasi dan lain sebagainya. Dan akhirnya pada saat itu ya akhirnya BEM FKG lah yang merapat ke BEM universitas, dan saya berada di posisi untuk menentukan jadwal dan lain sebagainya. Ya itu hikmahnya teman-teman sekalian. Yang saya bilang tadi ya, ada hikmah pasti di suatu ujian atau di suatu momen atau kondisi. Dan ya, ini nyambung sama tadi pernyataan saya, bahwa kenapa nih ada cerita unik, kenapa saya nggak masuk FK umum, kedokteran umum, dan masuknya ke kedokteran gigi. Akhirnya saya menemukan jawabannya sekarang, bahwa di Fakultas Kedokteran Umum, kalau saya masuk ke FKU, ini bakalan sibuk banget nih. Pelajarannya banyak, kemudian prakteknya banyak, harus standby dan lain sebagainya, karena mereka ada sistem yang memang betul-betul sibuk banget. Dan kalau saya ada di FKU, belum tentu saya bisa menjadi badi saat ini. Karena saya juga banyak kegiatan di luar, dan ya kalau kayaknya di FKU bakalan amburadul, tapi alhamdulillah di FKG waktu itu bisa menyesuaikan karena memang jadwalnya as you know lah ya, kita bisa memanage waktunya dengan baik waktu itu. Bahkan di FKG pun di akademik, saya dulu bukan ikutan duta-dutaan aja, tapi saya di 2016 udah kerja waktu itu sebagai reporter lapangan di stasiun TV, SBO TV waktu itu. Dan memang betul-betul teman-teman bayangin praklinik dari pagi sampai sore,
Sore itu kan jam 3 ya selesai praklinik ya waktu itu ya. Jadi jam 3 saya harus naik motor ke Geraha Pena yang ada di Jalan Ahmad Yani, dan setengah 4, jam 4 itu harus udah ada di kantor waktu itu di Geraha Pena. Dan jam 4 datang itu harus keluar karena kita harus cari berita. Di setengah 6 saya harus live report. Jadi saya harus melaporkan kondisi berita ya yang ada di lapangan seperti itu. Dan itu setiap hari teman-teman sekalian. Bayangin praklinik kerja sampai malam, dari sore itu at least saya sampai kosan itu jam 10 malam, paginya preklinik, sorenya live report lagi. Dan setelah itu cuman setengah tahun, saya akhirnya masuk jadi presenter untuk membawakan program berita ya. Jadi itu ada pagi, subuh, sama malam. Nah itu saya juga double tuh. Jadi kalau saya siaran jam 5 pagi, saya standby-nya di Geraha Pena jam 4 subuh. Jadi jam 4 saya sudah OTW ke Geraha Pena, jam 5 siaran sampai jam 7. Jam 7 saya ke FKG buat kuliah sampai sore, sorenya langsung ke Geraha Pena lagi buat live report sampai malam. Dan itu setiap hari teman-teman sekalian. Dan ajaibnya praklinik saya benar-benar on time, nggak ada yang remedi, nggak ada yang ngulang, dan nggak ada apapun itu yang orang bakalan bilang, wah Badi ini bakal ketinggalan, wah Badi ini bakalan amburadul lah prakliniknya. Dan yes, semua itu punya konsekuensi teman-teman, dan saya berkomitmen buat melakukan konsekuensi apapun itu demi lancarnya 2 bidang yang saya sukai ini. Kayak gitu. Karena Kak Badi suka gitu ya, jadi kita itu harus selalu menerima konsekuensinya ya. Tapi yes. Kak Badi keren banget tadi waktu teman-temannya Kak Badi menertawakan Kak Badi membuktikan kalau Kak Badi itu bisa gitu. Selanjutnya boleh Dokter Badi buat cerita nih pengalaman waktu jadi mahasiswa yang nggak terlupakan itu, yang masih diingat sampai saat ini. Apa ya? Sebenarnya sih banyak ya teman-teman sekalian. Kalau di FKG sih kalau masalah teori ya atau masalah kuliah, saya pikir ya sama lah ya, orang-orang standar lah, semuanya merasakan hal yang sama ketika kita harus hafalan, kita harus OSCE, SOKA, ujian, dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah hal yang sama buat saya ya, saya pikir itu adalah kurikulum yang setiap individu harus menjalaninya dan harus lulus. Cuma lebih kepada extraordinary di luar dari perkuliahan ya teman-teman sekalian. Kayak yang pertama yang saya bilang ditertawakan dengan satu angkatan waktu itu, terkait dengan keinginan saya seorang model. Yang kedua, saya juga pernah tuh disidang oleh satu kelas angkatan saya sendiri karena saya memperjuangkan masalah toleransi gitu ya. Jadi waktu itu ada case di mana kalau di BEM itu kan, atau di fakultas atau di suatu angkatan lah ya, itu kan wajib ya antara agama Islam dan non-Islam. Kalau agama Islamnya buka puasa sama sahur on the road. Kalau yang nonis biasanya kan ke panti asuhan gitu ya, untuk untuk memberikan santunan, biasa kan gitu ya, 2 nih, Natal apa gitu ya biasanya kalau di nonis gitu ya. Dan pada saat itu kita kan mahasiswa butuh sertifikat ya teman-teman ya, biar ngedapetin KUM ya waktu itu ya. Nah waktu itu yang Islam itu diwajibkan untuk masuk atau ikut Natal itu ya, untuk ke yatim piatu. Dan dari non-Islam juga diwajibkan buat ikut sahur on the road atau ikut buka bersama. Saya dulu menentang karena saya pikir gini, kita bayar kok, kita urunan kok iuran, tapi diwajibkan buat ikut, dan itu adalah syarat untuk mendapatkan sertifikat. Terus saya bilang gini sama teman angkatan saya, ini memperjuangkan hak ya teman-teman ya. Sebenarnya ini memperjuangkan haknya banyak orang, tapi dinilai bahwa saya itu provokator dan sebagainya. Jadi saya pikir ya udah, kita iuran, tetap kita iuran, tapi nggak usah diwajibin dong buat ikut ke acara itu, karena setiap orang memiliki hak untuk menolak dengan keyakinannya masing-masing, gitu ya. Dan waktu itu saya ditentang nih, saya dibilang intoleran dan lain sebagainya gitu ya. Padahal saya bilang ini saya memperjuangkan masalah toleransi. Saya disidang satu kelas, bayangin satu kelas anaknya sekitar 90-an orang dibanding satu orang yang saya di depan di tengah sendirian, saya dikumpulin sama satu kelas.
Dan waktu itu saya bilang, udah, yang penting bayar, mau ikut gak ikut yang bukan agamanya, it's okay, nggak ada masalah. Saya akan tetap kasihkan sertifikat. Dan saya buktikan pada saat itu saya menjadi ketua sahur on the road dan juga ketua acara ya, ketua umum ya, ketua pelaksana untuk buka bersama. Pada saat itu teman-teman saya nonis, saya nggak wajibkan buat mereka datang. Yang penting kalian iuran, kalian mau datang atau enggak, terserah kalian. Karena itu adalah keyakinan. Dan saya pastikan setiap teman-teman yang meskipun nggak datang akan mendapatkan sertifikat poin. Dan saya buktikan itu teman-teman sekalian. Dan akhirnya udah selesai. Masalahnya cuma masalah miskomunikasi itu doang sebenarnya. Dan inilah sebenarnya pemikiran-pemikiran yang saya pikir, ya as you know lah ya, orang-orang yang mungkin memahami suatu isu, suatu trigger itu berbeda-beda. Dan saya buktikan bahwa saya tidak pernah takut dengan siapapun, karena saya kalau merasa benar, ya saya memperjuangkan hak banyak orang kok. Dan prinsip saya adalah, saya harus bermanfaat buat orang banyak. Dan juga sempat, ya tidak diterima di BEM, kemudian sempat juga di sidang gitu ya, oleh anggota BEM waktu itu ya, BEM FKG, bahwa saya ini, akhirnya saya didebatin oleh orang banyak dibanding lawan satu orang doang saya, dan saya memberikan opini-opini. Ya itulah teman-teman, apa ya namanya ya, dari istilahnya itu banyak lika-liku di lapangan, lika-liku di sosial yang terkait dengan cara berpikir opini kita. Kalau teman-teman Tika dan Dira dan juga teman-teman pemirsa yang menonton podcast Karir Update di malam hari ini mungkin melihat karir saya, wah bagus banget ya karena Kang Dr. Badi, karena menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini, menjadi itu. Tapi di balik itu semua teman-teman banyak banget perjuangannya, banyak banget musuhnya, banyak banget yang nggak suka gitu ya. Tapi show must go on, kita harus sesuai dengan apa yang kita anggap itu benar. Entah omongan orang lain mau nggak baik, mau jelek, mau nggak suka, nggak masalah buat saya, karena mereka tidak memakani saya, tidak membayari saya kuliah gitu ya. Jadi I don't care. Jadi benar-benar ya udah, saya fokus dengan apa yang saya cita-citakan. Kayak gitu, Tika dan juga Dira. Oke, baik dokter. Nah, sekarang kita mau Dokter Badi spill sedikit nih kalimat motivasi untuk kita yang sedang menjadi mahasiswa, yang sedang berjuang untuk tetap kuat, terus nggak mudah menyerah dengan impian kita nih, Dok. Teman-teman, saya itu juga manusia biasa. Sometimes memang betul-betul desperate ya dengan segala lika-liku yang ada di FKG. Tapi percayalah teman-teman sekalian, karena kita sudah meniatkan dan melangkahkan kaki kita di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Santua Surabaya, dan itu menjadi modal niat awal kita. Kalau kita udah ngerasa buat, wah kayaknya aku mau putus asa nih, wah kayaknya aku mau desperate deh. Ingat, bayar FKG UHT itu mahal teman-teman sekalian. SPP kalian itu berpuluh-puluh juta ya per 6 bulan. Dan buat ngebayarin itu, coba kalian bayangin orang tua yang ada di rumah. Gimana cara mereka untuk mendapatkan uang 6 bulan sekali, belum kalian harus beli ini itu, bayar ini itu, dan lain sebagainya. Dan itu gak worth it ketika kalian harus putus di tengah jalan karena kalian udah gak semangat lagi di FKG. Banyak yang mendoakan kalian di rumah, banyak yang mensupport kalian, dan banyak perjuangan yang sudah dikorbankan untuk kalian ada di FKG. Perjalanannya masih panjang, bener-bener masih panjang. Kalau masih semester 2, semester 3 tuh kayak ya masih have fun lah gitu ya. Tapi kalau udah nanti masuk ke preklinik, kemudian masuk ke koas, nah itu bener-bener tambah diuji lagi tuh, karena banyak banget aspek-aspek yang memang kita harus perjuangkan dan kita harus korbankan apapun itu teman-teman sekalian. Apapun itu, bener-bener. Ya, jadi kalau saya mau cerita nih Dira sama Tika, karena ini momen untuk journey to become a dentist ya, kita nggak cuma bahas masalah di akademik, masalah di profesi juga. Karena jujur ya teman-teman sekalian, kenapa kok Dokter Badi harus kerja ini itu, dikala mungkin teman-teman yang lainnya disupport fully support by parents untuk membiayai secara finansial, tapi nggak dengan saya waktu itu. Karena
Satu, orang tua saya bukan orang yang sangat-sangat berada, teman-teman sekalian. Keluarga saya bukan keluarga orang ningrat gitu ya, yang mau minta apa udah langsung hadir, langsung hadir, langsung hadir. Butuh perjuangan buat mendapatkan sesuatu. Dan pekerjaan saya waktu di akademik maupun di profesi waktu itu, uang yang saya dapatkan dari saya bekerja, saya puter buat bayarin pasien, buat bayarin perawatan, buat bayar beli ke tekniker, lab, dan lain sebagainya. Bahkan saya beli kebutuhan sehari-hari saya, beli baju, beli sepatu, beli celana, beli apapun itulah kebutuhan sehari-hari itu benar-benar saya kerja dengan uang saya sendiri, teman-teman sekalian. Ya mungkin ini nggak dirasain oleh teman-teman yang memang udah disupport banget nih sama orang tua masalah finansial. Dan itu yang saya pikir bahwa setiap orang memiliki struggle-nya masing-masing, setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing, dan bahkan kalau saya bilang nih ya, dulu waktu di profesi maupun di akademik, saya tuh sering bolos teman-teman sekalian. Teman-teman saya tuh banyak yang standby di kampus, nungguin pasien, saya tuh banyakin bolos sebenarnya. Bukan anak yang rajin-rajin banget, enggak. Bukan anak yang memang betul-betul setiap hari ke kampus, saya juga enggak. Karena ada tugas ini sebagai raka-raki waktu itu penerima tamu, kan lumayan nih dapat uang. Nah, besoknya saya bayarin tuh uangnya yang saya dapat buat bayarin pasien, bayarin obat-obatan, perawatan dan sebagainya. Jadi muter. Jadi saya memutar otak gimana caranya kalau saya pun standby di kampus, nggak ada pasien karena saya nggak bisa bayar waktu itu, ngapain juga saya di kampus? Saya mending kerja kan. Saya nggak dapetin duit, saya putar uangnya buat bayar pasien. Dan terbukti teman-teman, alhamdulillah ya nggak molor-molor banget dibandingkan dengan teman-teman saya yang lainnya. Dan alhamdulillah saya membuktikan bahwa meskipun saya orangnya sering bolosan, sering nggak ikut kelas, tapi saya bisa on time. Itu nih yang penting teman-teman sekalian. Karena semua punya konsekuensi. Banget dokter. Semua pasti ada konsekuensinya. Oke, baik dokter. Sebelumnya terima kasih banyak atas jawabannya. Kebetulan kemarin kita sudah menyiapkan question box yang udah di-share di IG BEM agar para warga Fakultas Kedokteran di Universitas Hang Tuah bisa bertanya nih kepada dokter melalui podcast ini. Nah, kita langsung saja ke sesi Q&A. Ini ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan untuk pertanyaan pertama dari _Piani18. Apakah susah membagi waktu antara S2 dan koas, dan apa bikin koas terhambat, dokter? Ya, thank you. Siapa tadi namanya? _Piani18, dokter. Piani 18. Iya teman-teman sekalian. Jadi waktu itu saya ngambil S2 selagi koas. Jadi setelah sarjana saya langsung daftar S2 hukum di Hang Tuah waktu itu ya. Kenapa dokter Badi berpikiran seperti itu? Karena kita bisa melihat teman-teman potensi dan peluangnya. Karena kalau orang bilang peluang itu nggak datang 2 kali, kesempatan itu nggak pernah datang 2 kali. Dan mungkin pada saat itu teman-teman saya nggak berpikiran seperti ini. Saya pikir waktu itu adalah, saya pengen waktu saya sumpah dokter, saya udah punya gelar S2. Gimana caranya? I don't know. Waktu itu saya nggak tahu apapun itu tentang informasi S2. Karena kalau kita mau S2 Magister Kesehatan, MKes gitu ya, itu harus selesai profesi dulu. Kemudian yang saya tahu ya, kemudian S2 yang lainnya yang linear dengan kedokteran itu harus profesi selesai dulu. Apalagi mau ngambil spesialis, kan nggak mungkin kan gitu ya. Kita baru sarjana udah ngambil spesialis yang setara dengan S2. Akhirnya saya pikir, kenapa enggak saya ngambil S2 Hukum Hang Tuah. Saya lihat persyaratannya, ternyata bisa. Kemudian saya estimasi waktu tuh. Kalau saya daftar sekarang, saya lulusnya kapan? Ini bisa nggak barengan sama saya sumpah dokter? Saya sudah perhitungkan, oke, estimasi sudah bisa. Dengan cita-cita saya, tujuan itu ya. Akhirnya saya daftarlah S2. Dan kalau pertanyaannya, susah nggak manajemen waktu antara S2, kemudian koas, dan pekerjaan saya nih, yang lainnya? Susah banget teman-teman sekalian. Bayangin dari Senin sampai Jumat, itu kan full ya di koas ya. Kemudian kalau jadwalnya S2 Hukum itu di Jumat sore sampai malam, dan Sabtu pagi sampai sore. Bayangin saya nggak punya waktu libur di hari weekend. Hari Minggunya saya harus kerja MC. Di hari Senin sampai Sabtunya saya harus menjadi presenter.
ya kan? Jadi memang betul-betul waktu itu kalau Sabtu pagi kuliah S2, saya Sabtu pagi itu siarannya jam 5. Jadi jam 5 siaran, jam 7 selesai, saya langsung kuliah S2. Dan untuk membagi waktunya sangat susah banget untuk membagi waktunya. Tapi balik lagi teman-teman, semua punya konsekuensi ya. Dan kita harus memanajemen waktu secara baik. Gimana caranya membagi waktu antara S2, koas, dan juga karir. Itu tergantung kitanya sendiri, gimana cara manajemennya. Dan kalau dibilang capek, capek banget. Kalau mau bilang desperate, desperate banget. Belum koasnya juga yang nggak jelas, karena kita kejar-kejaran waktu dengan pasien. Dan apakah menghambat koas? No, big no. Justru saya pikir tidak ada yang menghambat saya di koas dengan aktivitas segudang saya. S2 nggak mengganggu, bahkan karir pun tidak mengganggu. Bahkan karir saya yang membantu saya untuk lebih cepat di koas, karena saya bisa bayar pasien waktu itu. Jadi jawabannya adalah tidak mengganggu sama sekali, dan ini juga menjadi poin penting bahwa ternyata akhirnya saya bisa sumpah dokter dengan gelar S2. Dan itu sudah mengambil tujuan pokok saya sesuai dengan apa estimasi saya di awal saya masuk S2. Dan jangan salah teman-teman, S2 itu susahnya kayak skripsi ya, kita ada tesis. Ya, tesis yang harus dikerjakan. Kalau ini nggak dikerjakan molor ya nggak ada masalah, ya kita akan molor lagi lulusnya. Tapi kalau kita on time dan melawan kemalasan ya jelas ya. Karena dulu waktu itu terakhir saya pas pandemi COVID nggak boleh masuk kampus dan harusnya secara virtual. Tapi pada saat itu saya di Probolinggo, dosen pembimbing tesis saya seorang hakim tipikor di Sidoarjo, dan beliau berdua ini mau saya buat ke tipikor, nggak mau secara virtual. Jadi gimana cara muter otaknya adalah yes, berkorban mondar-mandir Probolinggo, Surabaya, Sidoarjo waktu itu untuk ke tipikor, sehabis itu pulang, revisinya balik lagi, mondar-mandir kayak gitu. Dan belum lagi lockdown, PPKM, dan lain sebagainya. Dan itu semuanya perjuangan, dan saya pikir yes, itulah pengorbanan untuk sesuatu hal yang kita inginkan dan harus dikejar sampai dapat apapun itu caranya. Terima kasih dokter atas jawabannya. Lanjut pertanyaan kedua dari @dindin Hari. Apa yang dokter Badi lakukan saat dalam fase demotivasi? Demotivasi ya pertanyaannya ya. Ini satu hal yang saya bisa share ke teman-teman sekalian. Ketika saya sudah tidak termotivasi lagi atau motivasi saya turun, di mana memang setiap orang pasti punya fase demotivasi. Fase di atas semangat-semangatnya, fase di bawah kita udah nggak mau ngapa-ngapain aja. Dan saya juga terjadi hal seperti itu, teman-teman. Gimana caranya buat membangkitkan mood, membangkitkan motivasi lagi? Yang pertama, sadarilah bahwa kita tuh manusia biasa dan kita bisa capek, teman-teman. Saya pikir bahwa ketika saya demotivasi, artinya saya sudah capek dengan semua ini. Apakah capek harus menyelesaikan semuanya dengan cut off, kemudian kita tinggalkan semuanya? No. Kita harus break time sedikit lah buat merefresh apapun yang kita mau. Refreshnya apa Kak Badi? Harus jalan-jalan ke Bali gitu ya, atau kemana liburan? No. Cara saya adalah saya punya lazy time yang saya nggak mau ngapa-ngapain, mungkin seharian gitu ya, untuk membayar capeknya saya selama berbulan-bulan saya bekerja dengan kesibukan dan lain sebagainya. Dan untuk meremotivasi lagi, untuk meningkatkan motivasi lagi, saya melakukan lazy time yang pertama, kemudian yang kedua mengembalikan mood dengan dengerin musik gitu ya, kemudian dengan baca-baca dan lain sebagainya, aktivitas di dalam ruangan deh, di kamar gitu ya, atau enggak saya ngobrol sama orang. Ngobrol dengan orang ini, entah kenapa teman-teman sekalian, bikin orang itu hidup. Kalau ada orang Jawa bilang, urip iku urup. Hidup itu harus hidup. Urup. Bisa membangunkan atau menghidupkan orang lain. Jadi itu yang saya pegang, bahwa saya sosialisasi dengan orang lain itu bikin saya senang.
saya ngobrol dengan orang lain, ini akan meremotivasi saya lagi untuk terus semangat. Dan banyakin bersyukur. Bahwa banyak orang yang di luar sana yang kondisinya tidak sebaik dengan kita. Itu yang pertama, bersyukur. Yang kedua, melihat yang di atas. Orang yang lebih baik daripada kita. Untuk apa? Apakah harus iri-irian dengan orang yang lebih baik? Enggak. Karena wah mereka bisa seperti ini ya. Mereka bisa loh pinter kayak gini di akademik, sedangkan saya harus mati-matian belajar buat bisa pinter gitu ya. Dan itulah motivasi saya untuk gimana caranya bisa jadi orang yang di atas saya kayak gitu. Jadi ada dua, melihat ke bawah dan melihat ke atas. Melihat ke bawah untuk bersyukur, melihat ke atas untuk memotivasi biar bisa sama, setidaknya setara dengan orang yang kita merasa lebih baik daripada kita kayak gitu. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Mungkin dari dua pertanyaan tadi yang telah kita bacakan, pertanyaan mana ini yang menurut dokter paling menarik? Karena akan kita pilih satu pertanyaan paling menarik sebagai pemenang di acara kita pada kali ini nih, Dok. Pertanyaan pertama deh boleh untuk yang terbaik, karena manajemen waktu sangat penting untuk kita sebagai kaum intelektual, karena mahasiswa itu adalah kaum intelektual ya. Jadi gimana caranya kita bisa membagi waktu dengan apa yang kita suka di luar dari fokus kita di FKG. Wah, selamat pada penanya yang pertama nih. Mungkin setelah mendengar podcast ini boleh langsung DM Kak Michelle di @michela.pras untuk mengambil hadiah pada kesempatan kali ini. Kira seru banget nggak sih perbincangan kita bersama Dr. Badi kali ini? Bener banget nih, Tik. Seru banget podcast kita pada malam hari ini. Tapi sayang sekali nih ternyata karena keterbatasan waktu, kita cukupkan podcast kita pada malam hari ini. Wah, terima kasih banyak kepada Dr. Badi. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih. Ya, terima kasih Dr. Badi. Nah, ya nih, udah mau berakhir podcast kita pada kali ini ya, Diria. Betul. Nah, kita ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Gigi Badi, yang telah berbagi cerita dan keseruan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kembali teman-teman, dengan senang hati. Semoga apa yang saya sampaikan di malam hari ini menjadi motivasi, menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya, pemirsa dari Karir Update ya di FKG UHT. Dan yang jelas saya bangga menjadi alumni FKG UHT karena banyak pelajaran yang saya dapatkan sebagai alumni. Dosen-dosennya baik-baik, dosen-dosennya mengarahkan kita untuk menjadi seseorang yang kuat, dan ini akhirnya terpakai teman-teman sekalian dalam keseharian. Karena kalau kita udah selesai nih, disumpah dokternya, kita di lapangan itu dibiarkan sendirian. Bayangin kalau kita nggak bekal ilmunya dari FKG UHT, saya pikir akan bingung mau ngapain. Mau ngerjain pasien dengan diagnosa seperti ini, dan diagnosa seperti ini rasanya kok pasti bingung deh ya. Karena saya yakin di FKG UHT pembekalan untuk calon dokter gigi ini sudah maksimal sesuai dengan kurikulum yang terbaik, dan mentalnya yang jelas harus kuat, dan kita siap ditempatkan dan ditugaskan dimanapun kita berada sesuai dengan bekal yang kita dapatkan di FKG UHT. Terima kasih juga buat para pendengar. Mohon maaf jika kita terdapat salah kata dan pernyataan yang tidak enak hati. Sampai ketemu lagi pada episode selanjutnya dengan topik pembahasan yang menarik dan seru tentunya. See you on the next podcast. Bye-bye. Bye.